Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, audiens yang berbahagia, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang para tema yang ada di dalam Al-Quran. Penting bagi kajian pemula ini sebelum masuk ke tema itu memang ke para tema memang baiknya begitu. Jadi ini mampu menjadi dasar pikir karena kadang kemampuan seseorang untuk berpikir komprehensif itu tidak sama. Maka untuk menggenapi seseorang biar mampu berpikir komprensivitas, maka menjelang tema ini adalah bagian yang penting untuk disisipkan di dalam kerangka fikir. Baiklah, untuk malam hari ini kita akan membahas dua kata yang juga cukup intens, cukup banyak digunakan di dalam Al-Quran, yaitu kata al-hayatu dan kata al-mautu. Jadi yang artinya kehidupan dan kematian. Menjadi penting dua kata ini untuk dijadikan landasan ketika kita menjalani kehidupan yang terbatas ini. Seseorang yang tidak paham konsepsi kehidupan dan kematian, maka dia akan cenderung satu apatis atau agnotis sekaligus. Jadi dia menjadi materialisme ansih begitu. Atau orang mungkin dalam kesesatan yang di bawah imaji fikirnya, sehingga dia juga sebenarnya gagal menjalani kehidupan ini. Baiklah, tanpa bermaksud berandai-andai lebih jauh, di muqaddimah tadi saya sengaja sebutkan salah satu firman Allah di surat Al-Mulk gitu ya. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi surat ke-67 juz 29, surat pertama pada juz 29. Allah memberikan keterangan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
wa huwal azizul ghafur. Ya, maha mulia, maha tinggi, ya, maha penuh barokah, ya, yang di tangannya, ya, yang di tangannya ada puncak kekuasaan, ya. Jadi seperti saya sampaikan kemarin, ketika Allah, bahasa Arab itu ketika menggunakan alif lam itu menunjukkan kemutlakan. Oleh karena itu Allah berucap alhamdulillah, ya, bukan lillahil lillahi hamdun, tidak begitu, ya. Jadi oleh karena itu sebenarnya misalkan ucapan salam itu yang lebih pantas itu adalah memang assalamualaikum. Meski dalam kaidah bahasa itu mubtada khobar dan sering ada mengatakan salamullah alaikum, ya, itu ya. Jadi memang idhofah salamullah alaikum warahmatuhu wabarakatuh itu ya dalam kaidah bahasa hampir seolah-olah tidak berbeda, tetapi dalam pandangan ilmu itu berbeda. Oleh karena itu tabarakalladzi biyadihil mulku, itu ya. Kata-kata al-mulku itu kemudian menjadi ya luar biasa, ya, beda dengan biyadihi mulkun, ya, karena begitu. Jadi kalau mulkun itu ada awalan ada akhiran, tetapi kalau al-mulku itu dalam konsepsinya tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Nih ya. Jadi kalau tabarakalladzi biyadihi mulkun itu berarti kekuasaannya boleh jadi datang kemudian, ya, atau diberi orang lain, ya, terbatas waktunya begitu, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dia ba'luakum ayyukum ahsanu amala. Jadi fungsi hidup dan fungsi mati adalah untuk memberikan ujian, ya. Allah menciptakan keduanya untuk memberikan ujian kepadamu. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, ya, dan dia maha agung, maha luar biasa, ya. Jadi maha mulia, begitu. Kata-kata aziz itu bisa kuat, ya, gitu artinya, ya, agung, ya, kekuatannya ada pada dia semuanya, begitu aziz. Nah, penguasa itu sering disebut dengan aziz, ya, begitu. Jadi penguasa negara itu sering disebut dengan ungkapan aziz, ya, itu. Karena dia seluruh kekuatan material, ya, begitu, maupun non material ada pada dirinya, itu. Al-Ghafur yang maha mengampuni, ya. Itu salah satu ayat yang mengandung kata-kata al-maut dan al-haya, kehidupan dan kematian. Ya, mari kita cek lebih banyak. Kita cek dulu yang terdekat, apakah selalu kata-kata kehidupan dikorinahkan dengan kematian. Itu yang kemudian menjadi penting untuk kita cermati, ya.
apa saja yang ada dalam oh ya, sebelum ke situ hayat itu adalah masdar daripada hayya yahya, ya. Fa'ila yaf'alu, ya. Hayya yahya, ya. Oleh karena itu kalau ada nama salah satu nabiullah, nah itu nama di dalam bahasa Arab itu salah satunya menggunakan bentuk kata kerja, ya, selain bentuk masdar, selain bentuk ismul fa'il atau ismul mubalaghah, itu kadang juga menggunakan kata kerja, ya. Jadi seperti Yahya itu adalah artinya yang hidup begitu atau sedang hidup, ya. Jadi Nabiullah Yahya itu kata kerja, dia hidup, ya. Oleh karena itu kalau ingin memberi nama anak perempuan yang artinya hidup, itu tinggal mengganti ya-nya dengan taknis gitu, tahya begitu, ya. Tahya itu berarti itu. Kalau laki-laki Yahya, nah, itu Yahya. Banyak juga, ya, hampir di 100 tempat, ya. Ya 90 tempat di dalam Al-Quran, ya. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 85, ya, itu. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, begitu. Silakan dicek, nanti agak cepat ini biar kita dapat banyak. Kemarin agak lambat. Al-Baqarah 85, Al-Baqarah 86 juga ada itu. Al-Baqarah 96 juga. Sudah ketemu Al-Baqarah 85. Nah, itu penggunaan kata-kata hayat, ya. Sudah 85. Summa antum haula taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa ya'tukum usara tufaduhum wa muharramun alaikum ikhrajuhum afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Nah, itu. Ini cerita tentang Bani Israel, ya. Bani Israel sebagai sebuah bangsa, ya. Jadi karena perasaan merasa bahwa secara sukuisme atau rasnya dia merasa lebih tinggi, itu ada ras penguasa begitu. Kadang-kadang ras yang berkuasa itu ingin mendominasi ras yang lain, sehingga kadang dia mengusir dari wilayah, ya. Padahal dia saudaranya, ya. Nah, ini kenyataannya begitu ada, ya. Nggak tahu hari ini apakah ada di dunia, itu sebenarnya ada, ya, hari ini, meski ya Rohingya, di Rohingya itu meski ada perbedaan, mungkin perbedaan agama, tetapi pada basic sesungguhnya adalah ada perasaan dominan dari satu suku
terhadap suku yang lain, ya. Seperti kejadian di Kalimantan, mohon maaf ya, itu ada perasaan begitu, ya. Nah, ini bahaya jika terjadi pada sebuah bangsa, ya. Misalkan orang Jawa di sini, orang Jawa jika perasaan impresinya lebih kuat dan kemudian ingin melemahkan yang lain, pasti akan diusir orang-orang non Jawa dari pulau Jawa. Ya, bayangkan begitu, ya. Nah, ini cerita di dalam Al-Quran bukan cerita kosong, artinya lepas dari sejarah, memang kenyataannya hampir selalu ada begitu. Ya. Nah, iya. Implikasi yang paling ya jelek lah, artinya paling tipis, ya. Iya, bayangkan hanya sekedar kebanggaan, ya. Kebanggaan terhadap klub sepak bola atau terhadap komunitas, ya. Ada komunitas Aremania, ada komunitas kalau Surabaya Bajul bonek, ya, Bajul Ijo itu, kemudian ada The Jack Jakarta, ada Viking, ya, yang kemudian aplikasinya, ya, atau implikasinya yang muncul begitu itu, sampai hanya gara-gara warna kaos saja orang sudah dihakimi habis-habisan, ya. Itu ada begitu itu, dan terus-menerus terjadi, ya. Itu ketika bangunan sosial itu tidak utuh, itu akan terjadi sedemikian rupa, ya. Apakah itu sengaja dibangun? Ya, kajian yang lebih dalam tentu akan nampak bahwa secara politis boleh jadi itu sengaja dibangun. Tapi kan itu kajian enteng-entengan orang, saya ngomong aja, tapi sebenarnya itu bagian dari sebuah kegagalan bangunan sosial, ya. Jadi bayangkan jika itu terus-menerus terjadi, tentu akan mengurangi, ya, sportivitas, baik sportivitas olahraga atau sportivitas yang lain-lain begitu, ya. Enggak usah diperpanjang Ustaz Yasin. Kita naik ke ayat 86, itu juga hayatud dunya itu, ya. Ulaikal ladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah, ya. Jadi orang-orang yang menomorsatukan kepentingan dunia, ya. Jadi sampai kemudian Allah memberikan isyarat, mereka itulah orang yang memperjualbelikan, ya, harta dunia dengan harta akhirat. Artinya kalau bahasan yang pendek, orang yang tidak pernah berpikir esok harinya seperti apa begitu, ya. Oleh karena itu kadang anak-anak kita itu harus kita didik menjadi pribadi-pribadi yang berpikir kemarin ada apa, hari ini ada apa, besok ada apa. Jadi berpikir begitu. Itu cerita tentang Bani Israel, ya. Sekali lagi, cerita Bani Israel bukan sekedar ansih Bani Israel, nah, begitu maksud saya. Tetapi
kalau kisah itu disebutkan, ya tentu adalah kejadian yang luar biasa. Nah, ya. Oleh karena itu kalau ada peristiwa yang semacam ini, berarti kita bisa melihat bahwa apa yang terceritakan di dalam Al-Quran adalah kejadian-kejadian yang luar biasa, dan itu contoh untuk generasi berikutnya, supaya ketika dia membangun bangsa, membangun sebuah negara, ada konsep yang lebih adil, misalkan begitu. Al-Baqarah 86 sudah, naik ke Al-Baqarah 96. Ada apa dengan Al-Baqarah 96? Masih juga berbicara tentang cerita Nabiullah Musa. Ini wala tajidannahum akhrasan nasi ala haya wa minal ladina asyraku. Ya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimazakhsi minal azab ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Ya, ini juga sindiran untuk kita semuanya. Jadi kerakusan kita terhadap kehidupan dunia itu menyebabkan orang ingin hidup 1000 tahun, ya begitu. Apakah kalau kemudian sudah 1000 tahun dia akan lepas dari azab? Nah begitu. Kita sering melihat ya di keseharian, orang baru bingung ngomong istighfar, ngomong taubat, itu ketika nyawa itu sudah di leher. Bingung bacakan Yasin, ya itu Yasin, surat Yasin maksud saya. Ya, bingung membisikkan ya talbiyah, bingung membisikkan tahlil, bingung membisikkan tasbih, ketika nyawa sudah di leher. Bingung lagi ketika sudah meninggal, bingung lagi, ya. Di 7 hari, di 40 hari, di 100 hari, nanti di 1000 harinya, ya. Ini hanya perkaranya sebenarnya orang tidak atau orang rakus, ya. Orang rakus di dalam hidup itu, ya salah satunya adalah dia ingin berenak-enak dahulu, nanti aja mendekati mati baru tobat. Ya. Iya Pak, iya kayaknya ya. Itu ya. Kalau ada orang 100 itu kira-kira 90 yang begitu itu. Ayo. Ini kenyataan yang ada di kanan kiri kita begitu. Ya. Ya, tidak mungkin ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi wama huwa bimuzakhzihi minal adzab ayu ammar. Jadi apakah dia bisa lepas dari azab meskipun diumurkan 1000? Pada kenyataannya ya memang harus mati dong, karena dia memang makhluk, bukan al-khaliq, bukan pencipta. Ya begitu. Ya. Saya pernah membaca salah satu buku yang bestseller. Buku itu ya, Homo Deus. Itu tulisannya apa namanya, Yunus Harari, seorang akademisi Yahudi. Dia juga bercerita soal kehidupan dan kematian abad modern. Dalam tulisan beliau menyatakan bahwa sesungguhnya kematian dalam abad modern itu bukan karena
bukan karena kehendak Tuhan, akan tapi itu adalah kecelakaan teknologi. Seperti itu. Mungkin bisa diberikan perspektif tentang hal itu. Ya boleh jadi dia sombong aja begitu. Ya, jadi manusia pada kesombongan akalnya. Ya, nggak usah ngomong yang sekarang. Di masa lalu tuh sampai bangun menara. Fir'aun itu loh sampai perintah bangun bangunan supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Nah, ya. Jadi mereka sampai apalagi itu berupaya untuk memumikan, mengawetkan tubuh, ya, supaya tidak busuk, ya, kan begitu. Ya, kemudian kuburannya dibikin cor kuat dari batu. Itu semua upaya sombongnya manusia. Nah, begitu. Ya, dia mencoba untuk lari dari kenyataan. Ya, kenyataan hidup saja sebenarnya. Ya, pertanyaan dia setelah dia nulis buku itu kemudian dia mati apa enggak, kan begitu. Nah, sederhana saja. Ya. Jadi sebenarnya konsepsi hidup dan mati ini sederhana sekali. Hanya kadang orang mudah melalaikannya karena itu tadi, di kehidupan dunia ini tersedia kemewahan, ya begitu. Tersedia jutaan kenikmatan, kan begitu. Ya, nanti di ayat lain akan ada ungkapan gharathumul hayatud dunya. Jadi mereka terlenakan oleh kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ini memang penuh dengan mata. Kata-kata mataon itu adalah kenikmatan. Luapan materi, ya, pasangan hidup, ya, kehormatan diri, dihormati orang, dipuji orang. Ini kehidupan itu ada di situ semuanya. Ya. Buah-buahan di dunia. Durian, lepas dari orang yang tidak suka durian, tetapi ya, durian bagi rata-rata orang itu adalah buah yang enak sekali, ya. Ya terserah bagi yang tidak suka, tetapi ya kalau ada orang 100 paling yang tidak suka 10 ya, 10%-nya. Mulai dari sana coba. Jenengan suka durian? Suka. Ustaz Yasin jelas suka. Penjual durian. Mas Nanang? Biasa ya. Nah, ini Bang Togar. Ini senang ini. Ya, orang Sumatera harus suka dia. Itu. Mas Nuruddin suka kan? Iya. Firdaus suka. Om Yanto jelas. Mas Nurul suka. Mas Haji suka. Saya suka. Meski sering kalau saya sudah lewat di Ngantang itu saya ngomong, Pak, durian pahit, duriannya pahit. Kebetulan durian di Kampung Pahit itu enak. Tapi saya ngomong duriannya pahit. Kenapa saya ngomong pahit? Ya karena saya harus sementara waktu memahitkan durian itu. Saya anggap pahit karena untuk membeli itu ya bagi saya terlampau mewah sudah begitu ya, karena ada kebutuhan itu sampai saya pahit, duriannya pahit, padahal durian adalah buah yang luar biasa. Nah, itu
Ya, kita teruskan dahulu biar di Al-Baqarah 179. Ya. Al-Baqarah 179. Ada apa dengan Al-Baqarah 179? Ya. Ayo. Itu juga kata ada hayatun. Ya, ini sudah mulai menyinggung gandengannya dengan kematian ya. Itu 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun ya. Itu diawali dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'ruf wa da'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun faman itada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Nah, sampai kisos itu loh barang wajib ya, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu kisos ya. Mengapa kisos wajib? Ya, bayangkan orang supaya tidak mudah menurunkan tangan kuasanya ini loh ya kepada orang lain, tidak mudah mukul, tidak mudah mengeluarkan senjatanya, melukai, mematahkan tangan ya, mulai mukul, ngaplok, nempeleng, kalau kemudian menggunakan senjata motong telinga, motong apa ini hidung, menghabiskan ini, membutakan mata sebelah ya, itu semuanya mengandung kisos, harus dibalas ya. Jadi ada al khurru bil khurri, nanti di ayat lain al udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi wal aina bil aini, itu sampai di ayat lain ada begitu. Oleh karena itu ungkapan firman Allah walakum fil qisasi hayatun, jadi di dalam kisos itu ada kehidupan bagimu, ada harapan hidup. Jadi begitu. Penegakan kisos menyebabkan orang lain hati-hati untuk tidak semena-mena kepada yang lain ya. Bayangkan kalau dia membunuh, dia harus ya, menghilangkan nyawa dibalas dengan nyawa, nafsa bin nafsi itu, tangan potong balas, mata buta ya balas mata buta ya, sampai begitunya. Meskipun ya faman ufiya lahu min akhi syai'un, kalau pihak korban itu memaafkan, itu masih ada apa itu fattiba'un bil ma'ruf, dia harus berbuat baik, masih wa ada'un ilaihi bi ihsan, harus ada materi, kata ganti-ganti materinya harus ada. Makanya dalam beberapa TKI yang terselamatkan dari hukuman mati di Saudi sana, itu pemerintah harus membayar sekian miliar ya, begitu ya. Meskipun nyawa tidak pernah bisa dihargai ya, gitu. Tapi pengakuan seorang membunuh ya, itu dalam hukum, dalam Al-Quran
itu dia harus hilang nyawanya, kecuali ahli waris memberikan ampunan. Memberikan ampunan toh masih harus ada timbal balik yang pantas, begitu. Udah miskin bunuh orang, kisosnya gimana ya sudah. Tapi itu jauh lebih baik daripada dia menderita di dalam hidupnya. Mungkin saya begitu. Ini sayang. Oh, ini kamu ngambil twin program ya? Kamu ngambil twin program? Oh iya, ini biasanya ahli-ahli hukum ya itu selalu membela kan kisos ini ada begitu. Jadi ahli hukum barat itu selalu memojokkan ya orang Islam ya itu ya. Karena di Islam ada kisos ini. Ya. Tanpa melihat diri mereka sendiri ya gitu, tanpa melihat diri mereka sendiri ya. Tidak perlu banyak-banyak orang ditahan kan gitu. Mencuri ya sudah, potong tangannya ya bebas setelah dipotong tangannya kan begitu, nggak butuh di penjara gitu. Yang butuh di penjara itu pezina ya, karena ada taghribu sanah itu ya, pezina itu ada taghribu sanah, diasingkan setahun. Nah begitu, jaldu mi'ah wa taghribu sanah, itu dalam sejarah Islam ada begitu, dipukul 100 kali dan diasingkan selama setahun. Itu berzina ya. Kalau kriminal yang lain, pencuri jelas potong tangannya. Kalau perampok malah ngeri hukumannya ya. Perampok disertai pembunuhan itu ngeri hukumannya, potong tangan kanan kaki kiri bersebelahan. Nah, dan disalib ya, dipertontonkan di muka umum, disalib. Nah, begitu perampok yang jadi menumbuhkan efek jera di dalam Al-Quran memang sengaja oleh Allah dibikin puncaknya begitu. Jadi bayangkan seorang yang dengan enaknya saja mengambil harta orang lain yang dia setengah mati berusaha mengumpulkan detik demi detik, kemudian karena orang itu punya kuasa seenaknya merampas, itu bisa dibayangkan rasanya. Kemudian seenaknya para pembela macam dia tidak manusiawi ya begitu alasannya, dengan ungkapan tidak manusiawi ya. Jadi ada perasaan yang kemudian dipupus begitu saja tanpa menimbulkan rasa korban yang ya, panjang derita yang dia rasakan. Oleh karena itu, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Jangan ditolak dengan logika apapun menurut saya. Nah, ya. Jadi bagi yang tidak percaya ya nggak apa-apa, ya terserah saja, tanggung sendiri. Nah itu. Maka saya juga hati-hati sekali dalam hidup ini. Nah, itu. Kita lihat lagi di Al-Baqarah 204. Agak cepat dulu biar lumayan.
ini ayat ini pernah kita baca. Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang yu'jibuka qawluh, ya, ucapannya itu loh bikin kamu terpesona, terkagum-kagum. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi, dia demi Allah. Oh itu. Dan ini pembela, ini laki-laki yang sering muncul itu ya, ini para model dia, model Firdaus ini ya, itu ya. Jadi wa yushhidullah ala ma fi qalbi, ya. Padahal wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah musuh yang laten, aduun ladud, ya, aduun ladudun, ya, musuh yang kuat, ya. Ladul khisam, orang munafik itu ya musuh yang tersembunyi, musuh ya, karena sifat nifak ini adalah sifat yang paling enak untuk dijalani, ya kan begitu. Sifat nifak adalah sifat yang paling enak untuk dilakoni sajane begitu. Ya. Kok bisa begitu? Iya. Coba saja, tapi ya dampaknya begitu, ya. Ayo dirasakan saja sifat nifak. Jangan ngomong munafiknya dulu, sifatnya dulu. Jangan orangnya, tapi perwatakannya dulu. Apa sih watak orang munafik atau sifat kemunafikan itu apa saja sih, begitu misalkan. Ya kan bisa kita lihat. Ya. Tapi sifat nifak itu hanya mungkin dijalani oleh orang yang pinter loh, ya begitu. Orang yang cerdas ini paling mudah. Saya kadang-kadang aduh ya Allah. Jadi orang pinter itu cenderung apa begitu memang ya. Jadi la ilaha ula wa la ilaha ula, bayangkan begitu. Sifatnya yang tidak kesana tidak kemari dan sulit ditebak, itu hanya orang pinter begitu, yang mampu berkamuflase. Itu hanya orang pinter yang bisa begitu. Ya. Itu makanya ungkapannya wa huwa aladul khisam, ya. Ayo hati-hati. Saya juga sendiri takut, ya, takut banget dengan yang begitu-begitu itu. Iya, al-aladul khasim itu adalah asyadidut, ya. Jadi sulit, ya, musuh yang kuat, ya. Ya Allah, sulit banget musuh yang jadi sifat nifak itu kalau kemudian ditarik ke sifat nifak adalah sebuah sifat atau perwatakan yang sangat menarik, yang kita itu dengan sendirinya kadang enjoy gitu ya, kadang enjoy. Ya pernah saya sampaikan di khutbah Jumat, moga-moga yang dengar itu saat itu di sini kebetulan. Kalau di luar sini saya tidak berani menyampaikan itu. Ya. Sifat
nifak yang begitu luar biasa. Andai itu dimiliki, andai itu dipersonahkan oleh orang mukmin yang menjadi pejuang, jadi spionase. Jadi itu kemudian menjadi luar biasa memang. Anda pernah, ya boleh tidak sepakat dengan omongan saya. Memang ini sifat buruk ya, sifat buruk yang jati dirinya memang cenderung dosanya apa ya? Dosanya memang ngeri. Dosanya ngeri, oleh karena itu orang munafik itu di neraka dimasukkan di mana coba? Fidarkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu di lantai dasar neraka, basement. Ya karena orang munafik itu cenderung pinter, ya, tapi dia tahu kebenaran tapi dia langgar begitu loh, ya. Bulat saya ini ya menerangkannya, bukan bulat, sengaja saya tarik ke situ biar gak gampang-gampang model Firdaus iki sampai naik dos, dengarkan dos kamu itu ya. Jadi orang pinter itu enak, jadi orang goblok asli ini gitu ya, kadang-kadang loh, kadang-kadang gitu, tapi orang goblok mesti piring diakali, dikerjai, dikambing hitamkan, apalagi sudah menjadi mustadafin, didolimi begitu, enggak. Enggak, kadang orang-orang yang bingung rezeki ini gak lancar-lancar, bingung lek golek arek yatim kan gitu ya, untuk diberi santunan supaya dia dapat doa begitu ya. Itu kadang rada ini hidup ini ya. Ini gara-gara kita bahas al-hayat wal maut itu akan ketemu gitu, lucu banget orang menjalani kehidupan ini. Oke, kita lanjut dulu biar nggak berandai-andai ya. Tapi akan ketemu gini nanti ya. Oke, Aladul Hisam sudah di Al-Baqarah 212. Al-Baqarah 212. Ada apa lagi di Al-Baqarah 12? Zuyyina lil ladzina kafaru al-hayatud dunya washaruna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya, kehidupan dunia ini dijadikan indah ya dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman ya. Padahal orang-orang yang bertakwa itu, orang yang menjaga dirinya karena keimanannya, yaitu posisinya jelas di atas orang-orang kafir. Jadi ada kecenderungan memang apa begitu? Apakah kaya identik dengan kekafiran? Nah, ini penting ucapan ini. Enggak juga ya sebenarnya ya. Ya. Nah, ya kurang selepat, oke, enggak. Ya memang makanya saya pertanyakan itu ya. Apakah kan begitu? Ya tentu tidak itu. Tetapi orang yang kafir itu cenderung menomorsatukan dunia. Nah, dunia itu apa? Nah, itu kalau diukur itu adalah syahwat.
zuyyina linnasi hubbus syahawat. Jadi begitu. Dihiaskan pada manusia namanya hubbus syahwat. Jadi ketertarikan yang berlebih-lebihan. Nah, kata-kata hubbus syahwat itu adalah ketertarikan yang berlebihan. Apa saja? Minan nisa, pasangan hidup, wal banin, anak. Nah, ya. Jarang orang yang nggak bangga kepada anaknya. Banyak orang itu bangga kepada anaknya, karena anak ini harapannya. Nah, ya, sampai kita diajarkan berdoa untuk anak dan pasangan hidup kita, kan begitu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sampai begitu. Ya. Jadi tapi kecintaan yang berlebihan pada itu yang enggak. Kemudian yu'jina linasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Apa qanatir muqantarah itu? Limpahan harta. Nah, ya. Limpahan harta. Sudah qanatir muqantarah. Nah, begitu ya. Top markotop ya, begitu ya, sudah ya. Hari ini ungkapannya apa orang yang kaya itu ya, big boss, apalagi ya. Apa? Crazy rich, oh crazy rich, nah, ya itu. Tajir melintir, nah begitu ya ungkapannya, begitu ya, tajir melintir, nah begitu. Oh crazy rich yang terbaru ya, crazy rich ya, oh, crazy rich gitu. Nah sultan, nah, apalagi sudah pokoknya media saya naik guys istilah. Nah itu saya naik media, ya. Tapi itu jelas itu. Al-qanatiril muqantarah. Ya. Jadi kalau zamannya Nabi Musa itu ada Qarun. Qarun itu kunci gerbangnya, gerbang uangnya itu ya. Itu tidak bisa ditarik oleh kereta. Nah, saking akeh kunci gudang duwike begitu. Ya, bayangkan kekayaan begitu. Ya, sampai hari ini kalau ngomong Qarun pasti orang mencari harta karun, nah begitu. Ya boleh jadi, ya hartanya karun itu ada di dalam bumi. Ya kono golekno nanti, ya. Ya. Jadi kalau ada hari ini orang mengatakan energi terbarukan, itu saya kok enggak, itu ungkapan bohong gitu ya. Energi terbarukan, minyak bisa habis, ya, enggak bisa, enggak bisa minyak habis, ya. Nggak diproduksi, nggak terproduksi sementara waktu, ya bisa nanti muncul lagi. Selagi bumi ini masih berputar, maka minyak itu tidak akan ada habisnya. Itu pandangan holistiknya begitu. Pandangan holistiknya begitu memang harusnya. Siapa ngomong itu apa istilahnya, minyak itu hasil dari apa, gara-gara iya tidak akan habis.
Karena kegiatan magma bumi itu bukan remeh ya. Nah, itu kan gerakan retak patahan yang terus-menerus terjadi itu juga bagian dari proses untuk memunculkan itu. Maka jangan khawatir kalah. Itu sengaja. Jangan khawatir kalah dengan mereka-mereka yang sudah maju. Itu sengaja oleh Allah. Jadi kita belajar kehidupan dan kematian versi Quran, itu bikin kita tidak pernah menyerah kepada situasi yang meliputi kita, harusnya begitu. Ya. Jadi zina bagi orang-orang kafir, apakah begitu? Ya, ada konsepsi masa lalu. Ya, dunia ini adalah jannatul kafirin. Nah, begitu ya. Dan apa lagi? Dan sijnul mukminin. Ini ada ini konsepsi suluk, ini konsepsi zuhud ya, konsepsi zuhud ya, sebenarnya untuk menyimpulkan, menyederhanakan, memberi hiburan pada orang-orang yang kalah, begitu kira-kira begitu ya. Ya. Jadi dunia ini surganya orang-orang kafir, dan kalau tidak boleh dikatakan lawannya surga sebenarnya neraka, tapi kemudian ungkapannya sijnul mukminin ya, gitu ya. Penjaranya orang-orang mukmin. Ya, tidak begitulah saya kira itu. Ya. Tapi kalau debat mampu mukhalafah dari ayat ini, kan apa zina? Namanya kan apa zina? Jadi kan terasa indah kalau di ayat ini. Ya. Tapi ayat ini kan tidak berdiri sendirian, karena ada zuyyina linnas kan begitu. Jadi sebenarnya zuyyina linnasi hubbus syahwat. Jadi bukan hanya orang kafir, untuk linnas. Harus ditarik ke sana dulu, baru kemudian zuyyina lilladzina kafaru. Ada kecenderungan orang kafir memang menomor satukan dunia. Oleh karena itu mereka menafikan akhirat kan begitu. Jadi orang kafir itu ya karena dia apa ya, menomorsatukan dunia, maka sebenarnya cenderung bakhil. Ya. Jadi kalau dia mengeluarkan uang itu cenderung berpikir untung. Ya kapitalis begitu. Jadi jangan enak-enak terima CSR itu ya, CSR itu. Ya memang begitu ya. Jadi pemilik kapital itu tidak pernah mau rugi sedikit pun. Ya. Ini pandangan ini harus disebarkan kepada banyak orang, harus dipahami pada banyak orang. Ya. Kalau ini tidak dipegangi oleh banyak orang, maka jangan salah, kita akan terus-menerus menjadi termarginalkan. Ya, begitu. Kebenaran akan termarginalkan ketika kebenaran tidak disampaikan ke banyak orang atau tidak dipegangi banyak orang, begitu. Itu ya. Untuk mengambil manfaatan lebih besar, ayat ini jika dari perspektif Dr. Isa, jadi statement yang akan diperintah. Tapi kita diperintah menjadi orang yang takwa, yang mana itu kokohum ini kembali pada orang kafir yang kaya, dan orang mukmin yang cenderung terhina. Berarti
ya mafhumul mukhalafahnya mungkin begitu. Jadi ya kalau kita ingin jadi penguasa dunia, ya itu salah satunya, menguasai materi. Ya. Orang beriman tidak menguasai materi dunia, ya tetap jadi marginal. Jadi orang baik miskin itu meski terpinggirkan, pasti itu. Karena banyak orang lebih memandang di urusan dunia ini, ya memang dunianya itu karena begitu. Maka 100.000 hari ini akan lebih dipegangi daripada janji manis hidup enak di surga. Nah, itu. Meski konsep itu naif, ya tapi banyak orang. Jadi, apalagi kemudian demokrasi one man one food itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya, itu omongannya sampai ke situ harus itu. Jadi kalau ngaji itu tidak sampai bersentuhan dengan itu, ya ojo ngaji wis itu. Leren ae ngaji. Ya. Jadi kalau ngaji tidak sampai bicara situasi dan kondisi politis, niku leren ae ngaji wis. Karena kepentingan ngaji itu adalah pembangunan pribadi, pembangunan keluarga, pembangunan komunitas, bangunan suku dan kebangsaan. Nah, itu unspiritable, nggak bisa dipisahkan sama sekali. Memisahkannya ya sama saja dengan menghabiskan diri sendiri. Jadi ketika Anda memisahkan, sudah killing self, itu bunuh diri. Dan itu sengaja terus dipompakan, sekularisme itu. Dan kemudian corongnya sekularisme itu ya di kampus-kampus, kampus-kampus mentereng di Indonesia itu, ya, termasuk di sekolah-sekolah tinggi Islam kita ini, itu ya apa saja sudah, segala cara itu bagaimana supaya kita mengikuti pola pikir mereka. Ya, bayangkan saya tidak mencoba untuk membela HTI atau apapun, ya. HTI buyar, nah, sebentar lagi organisasi apa yang akan dibuyarkan? Buyar, terus organisasi Islam, ya, itu akan terus itu. FPI sudah dibredel, FPI sudah, kemudian HTI lebih dulu, apalagi ini akan dibredel, ya begitu. Iya. Itu seringkali sangat supresif. Iya ya. Memang ungkapan amar ma'ruf nahi munkar itu ini bukan pomeo ya, kalau saya begitu. Ini konsepsi murni yang muncul dari Al-Quran. Jadi kalau orang hanya ngomong
amar ma'ruf tok. Ya, tidak ada nahi mungkar. Itu ya sepertinya membohongi diri sendiri. Jadi artinya dong ini konsepsi utuh yang disediakan oleh Allah. Anda mau ambil atau tidak? Ngambil separuh salah. Ya, rasa Anda ambil utuh itu. Ya. Jadi ini repotnya. Ketika kita bicara Al-Qur'an, ya, kemudian kita berhadapan dengan kenyataan, nah itu, ini sudah satu hal yang kadang bikin apa ya, hati kita dag-digdug. Disampaikan katanya melawan, ya tidak kita sampaikan. Ini ada, dan ini bukan buku ecek-ecek yang dibikin kemarin. Ini kitab suci 1500 tahun tidak berubah, diyakini oleh semiliar orang. Nah, kan begitu, cuman sederhananya kan begitu. Kok enak saja mau dilawan hanya sekedar kode penal Napoleon. Nah, itu. Ada yang pernah dengar tentang kode penal Napoleon? Ya. Tahu kamu sejarah? Iya, itu. Jadi kalah dengan apa ini? Apa kode penal Napoleon itu? Buku hukum apa namanya? Oh iya, pidananya hukum pidana. Nah, itu Burgerlich White Book. Oh, iya. Jadi hanya kalah dengan itu. Sedang Napoleon memunculkan hukuman mati dengan polanya itu gara-gara dia sampai di Mesir baru ditambahkan. Itu. Ya harus begitu belajarnya. Kalau tidak komprehensif, sepotong-sepotong ya mudah sekali kita diakalin. Itu. Ya. Ngomber kemana-mana ini nanti enggak. Nah. Apalagi ini Al-Baqarah. Tadi Al-Baqarah berapa terakhir? 212 ke Ali Imran. Ali Imran 14. Ali Imran 14 ya. Apa Al-Imran 14 itu? Nah itu Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadz dzahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mataul hayatid dunya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Jadi mataul hayatid dunyanya itu intinya. Jadi kalau di Al-Baqarah tadi zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya, apa hayatud dunya ada apa kok dijadikan zina? Karena ada matanya berubah apa? Hubbus syahwat. Yang bikin tidak benarnya itu adalah hubbus syahwat. Begitu. Cinta yang berlebihan, nah, begitu. Satu lagi.
Imran 117. Ini juga sindiran ya. Ayat ini juga sindiran, tapi ini bukan sekedar sindiran, kalau menurut saya malah sebuah peneguhan sebenarnya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi. Ya, 117 itu ya. Ada 106. Innalladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian masalul ladzina yunfikuna fil hayatid dunya kama salirihin fiha sirrun asabat harsu qaumin dzalamu anfusahum fa ahlakat wa ma dzalamu walakin anfusahum yadlimun. Jadi apa saja yang diupayakan oleh orang kafir itu tidak ada bekasnya sama sekali di hadapan Allah. Jadi sebaik apapun orang kafir yang tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada adanya balasan nanti, itu amalnya seperti rehon ya, fiha sirrun ya, fiha sirrun asabat harsa qaumin, seperti angin panas, angin yang mengandung panas. Sebenarnya dua angin yang mengandung panas dan angin yang mengandung dingin, dua-duanya sama-sama mengerikan loh ya. Tapi kalau wataknya yang panas itu memang langsung seperti membakar gitu ya. Hutan di musim kemarau itu bukan sekedar terbakar oleh gesekan, tapi dibarengi dengan angin panas yang datang, itu menyebabkan gesekan kecil saja sudah akan memunculkan api ya, begitu. Apalagi sengaja dibakar. Nah itu bisa sering guyonan orang Indonesia kalau mau perang lawan tetangganya gampang ya, bakar hutan, nah, kan begitu ya. Itu kan bakar hutan, sudah tetangganya kelabakan, begitu aja kan begitu ya. Tapi ya andai kata perang benar-benar tidak punya senjata utamanya orang Indonesia ya itu tumpukan humus itu kan begitu ya. Itu kalau lawan tetangga itu gampang ya ternyata ya. Bermusuhan dengan tetangga itu segala alat bisa digunakan. Nah itu perkara aja kan gitu ya. Makanya kalau dengan tetangga itu yang pinter-pinter ya. Jadi kenapa tetangga itu selalu menjadi tolok ukur utama orang beriman itu, karena tetangga itu punya saja 1000 cara ya untuk menjatuhkan tetangganya yang lain. Nah itu ya kayak konco sahabat itu lah ya, siapa yang paling mudah mencelakakan seseorang itu ya sahabatnya ya, itu loh ya paling mudah. Ya itu kira-kira kita masih punya PR sekitar 80 ya, 70 sampai 80 ayat di Al-Hayyah itu ya. Ya enggak apa-apa lah. Hari ini lumayan ini ada sekitar berapa ini ya? 8 sampai 9 ayat yang kita baca. Saya kira itu dulu. Siapa yang mau komen monggo setelah ini Ustaz Yasin? Tidak ada? Nah,
saya ingatkan kembali bahwa ayat yang kita baca tidak selalu ayat-ayat itu saling bertautan, ya. Hanya ada basic kata yang hendak kita pahami bersama, begitu. Ada basic kata, cuma basic kata. Nah, boleh jadi basic kata ini kadang-kadang menjadi keynote pemahaman terhadap ayat itu sendiri, begitu ya. Ini yang kemudian jadi penting, gitu ya. Iya. Oh iya. Iya, memang kehidupan akhirat adalah hayawan. Nah, begitu. Kata-kata hayawan itu untuk mensangatkan dari kata-kata apa? Hayatun. Itu. Kalau hayatun hidup, sekedar hidup, tapi hayawan itu seperti jian. Nah, ju itu lapar, jae itu lapar, tapi kalau jian itu lapar sangat. Nah, begitu ya. Termasuk hayawan itu adalah the real life, gitu ya. Kehidupan yang senyatanya, yang sebenar-benarnya, begitu. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, begitu. Nanti akan ketemulah itu ya. Itu hayatul akhirah, itulah hayawan itu, karena benar-benar kehidupan. Ya, kalau di dunia makan, ya, makan masih harus buang air, gitu ya. Makan minum harus buang air. Di surga makan minum seenaknya, nggak usah buang air. Ya kan begitu. Masa Ustaz mau coba Quran aja roh gitu. Tidak ada kata capek, ya. Di surga itu tidak ada kata capek. Nah, itu ya. Itu. Tidak ada kata capek. Ini makanya diistilahkan lahyal hayawan. Nantilah akan sampai juga kita. Ya. Kayak belajar tafsir kita yang demikian itu memang lumayan ini ya, begitu. Ya, siapa yang nyimpulkan? Ya audien yang nyimpulkan sendiri, monggo, saya hanya membeberkan semuanya. Saya tidak mau ngambil kesimpulan, ya, karena masing-masing punya tanggung jawab yang luar biasa untuk hidup ini. Saya juga punya tanggung jawab pribadi, begitu ya, untuk hidup saya. Ya, tentu orang yang lebih paham mencoba untuk memberikan arahan kepada yang kurang paham. Cuman kesimpulan daripada semuanya itu masing-masing pribadi sebenarnya punya modal dasar. Nah, saya kira begitu saja. Nun wal qalami wa ma yasturun, itu firman Allah di surat Al-Qalam, ya. Itu. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka menulis di kertas itu, ya. Saya kira itu apa yang tertulis dalam Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan, tidak bisa tertolak oleh logika apapun, ya. Logika apapun yang ingin menolak Al-Quran atau hendak membiaskan, itu sama dengan Al-Quran. Gaya Al-Quran menyitirnya adalah
wa hum fi khawdihim yal'abun. Jadi seolah-olah mereka sudah bicara di kedalaman, tapi sebenarnya mereka bermain-main dengan logika mereka sendiri. Saya kira itu kebenaran dimanapun akan selalu menang, ya. Hanya sering dikaburkan oleh pikiran dan hawa nafsu kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya, Surya.